Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini yang gua mau bahas adalah GPU-nya Nvidia. Lebih tepatnya kenapa GPU Nvidia ini untuk seri RTX-nya itu susah banget disaingin, bahkan dilewatin oleh kompetitornya. Salah satu alasannya sih jelas ya, karena RTX memiliki hardware khusus yang emang spesifik untuk ngejalanin ray tracing bernama RT-Core dan Tensor Core yang berguna untuk pemanfaatan AI alias Deep Learning. Dan Nvidia menginginkan jenis GPU seperti ini bisa masuk ke market mainstream, juga bisa diimplementasikan ke penggunaan gaming. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue mau ngasih kabar gembira dulu karena untuk video kali ini akhirnya gua bisa menyelipkan giveaway, dan giveaway-nya ini nggak tanggung-tanggung, yaitu GeForce GTX 1660 Ti. Jadi buat kalian yang mau ngedapetin GeForce GTX 1660 Ti, kalian pastinya harus nonton video ini sampai selesai karena nanti baru kalian bisa ikutan giveaway-nya seperti apa. Untuk cara ikutannya seperti apa, kalian bisa simak caranya berikut. Jadi Nvidia baru aja ngeluarin yang namanya DLSS 2.0 dan itu yang bakalan jadi pembahasan utama untuk video kali ini. Nah, untuk ngebahas DLSS tentunya gua perlu menggunakan GPU RTX karena memang DLSS sendiri itu hanya bisa dijalankan untuk GeForce RTX saja. Jadi untuk yang GTX mohon maaf belum bisa. Dan GPU yang akan gua gunakan adalah ini, yaitu iGame GeForce RTX 2080 Super Advanced OCV. Buat yang belum tahu, iGame ini adalah line up gaming dari brand Colorful. Colorful sendiri adalah brand partner yang udah cukup lama untuk memproduksi kartu grafis dari Nvidia. Di Indonesia sendiri, Colorful atau iGame bisa dibilang salah satu brand yang punya harga sangat kompetitif. 2080 Super Advanced OCV ini aja punya harga di angka 12,5-an juta, di mana produk lain biasanya udah masuk ke angka 13 juta ke atas. Tentu akan jadi hal yang menarik mengingat di seri ini kita udah dapetin 2080 Super dengan cooling triple fan. Gak cuma itu aja sih, heatsink dan heat pipe di sini juga kelihatan solid, gak terlalu tebel. Kalau soal desainnya emang urusan selera. Bagi yang seneng dengan desain nyentrik seperti iGame ini, pastinya bakalan suka. Tapi untuk yang seneng bentuk lebih simple, tentu bisa aja nggak suka. iGame juga punya berupa fitur gimmick, yaitu One Click OC, yang dimana sebenarnya ini fungsinya seperti BIOS switch. Ketika kita menekan tombol ini, maka secara otomatis spek di atas kertas itu bakalan memiliki boost clock 30 MHz lebih tinggi. Jadi harusnya nggak akan memiliki pengaruh yang cukup besar, dan sebaiknya OC manual aja kalau emang mau dapetin performa lebih. TDP dari 2080 Super Advanced OCV sendiri adalah 250 Watt. Untuk headroom OC, kalian masih bisa geser lagi hingga 300 Watt. Jadi headroom masih cukup besar. Menggunakan memori GDDR6 8GB, posisi 2080 Super tentunya berada satu tingkat di atas RTX 2080 dan masih tetap di bawah RTX 2080 Ti. Semua pengujian ini akan dites dengan Intel Core i5 9600K yang udah di OC ke 5 GHz, RAM 2x8GB DDR4 3600 MHz, SSD 500GB, Maximus 11 Hero, Enermax Liqtech 2360, dan power supply Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300 Watt. Nah, sekarang kita bahas soal DLSS 2.0. Apa sih ini dan kenapa DLSS 2.0 ini bisa menjadi senjata utamanya Nvidia untuk mempertahankan posisinya sehingga Nvidia ini sulit banget untuk disaingin sama kompetitornya. Fitur DLSS ini memang pertama kali diluncurkan untuk GeForce RTX, yang dimana artinya itu adalah Deep Learning Super Sampling. Ini adalah sebuah solusi dari Nvidia di mana nantinya kita bisa bermain game dengan resolusi yang lebih tinggi, tapi jadinya nggak terlalu berat. Metodenya sebenarnya simple, ini sebenarnya memang dengan cara super sampling, yaitu memanfaatkan resolusi yang lebih rendah lalu di upscale, jadi kita nggak menggunakan native resolution lebih tepatnya. Permasalahan dari super sampling sendiri adalah gambar yang akan dihasilkan tentu jadi kelihatan pecah, dan hasilnya pengalaman visual jadi nggak efektif. DLSS pertama sebenarnya udah cukup efektif ketika fitur ini bisa dikombinasikan dengan fitur unggulan RTX, yaitu real-time ray tracing, di mana RTX juga memiliki core khusus untuk menjalankan real-time ray tracing ini. DLSS on plus RTX on saat itu bisa menghasilkan performa yang gak jauh berbeda dari DLSS off plus RTX on, seperti pada game Battlefield 5 yang sedang kalian lihat ini. Atau pada Shadow of the Tomb Raider ketika DLSS on plus RTX on, jika diperhatikan performanya meningkat kalau dibandingin dengan DLSS off plus RTX on. Tapi kualitas gambar,
tepatnya saat ada pergerakan, akan kelihatan detail pixel yang masih pecah, atau efeknya jadi terkesan blur ketika diam. Dan tentu yang namanya deep learning, core-nya harus beradaptasi, driver pun harus dikembangkan lagi baik dari gamenya ataupun dari driver GPU-nya. Nah, DLSS 2.0 ini tentunya hadir untuk mengimprove itu semua tanpa adanya produk atau hardware baru lagi. Jadi yang perlu dilakukan hanya mengupdate driver ataupun ada update dari gamenya itu sendiri. Misalnya pada game Control ini, kalau bicara soal performance, kalian udah bisa lihat sendiri kalau pas DLSS on, FPS-nya jauh lebih tinggi. Tapi coba diperhatiin lebih lagi, apakah ada penurunan kualitas gambar saat DLSS on atau enggak? Kalau nggak berasa bedanya, gue akan kasih capture di bagian scene awal biar adegannya sama. Gue zoom in lagi untuk mencari detail lebih, dan di sini jelas kelihatan bahwa DLSS 2.0 berjalan dengan sangat optimal. Bahkan saat DLSS on, gambar justru lebih kelihatan tajam dengan performa yang lebih maksimal. Lalu game selanjutnya adalah Wolfenstein Youngblood. Di game ini, kalau bicara soal performance, saat menggunakan DLSS plus RTX, bahkan RTX 2080 Super udah ngelewatin 4K 60 fps. Sekarang coba perhatiin kualitas gambarnya. Menurut gua, di game ini lebih konsisten kualitasnya, dan justru jauh lebih ringan dibandingkan dengan Control. Pada scene awal, jika diperhatiin lebih dekat bagian tulisan prese, untuk DLSS off justru kelihatan kurang begitu tajam jika dibandingkan dengan DLSS on. Ini detail yang sangat kecil emang, tapi jelas menunjukkan bahwa DLSS kali ini nggak menurunkan kualitas plus meningkatkan performance in-game. Lalu scene berikutnya juga begitu. Bagian tulisan dan bagian lampu itu terlihat lebih detail. Akan tetapi, ketika ada reflection, kelihatan di sini sepertinya AI masih memproses reflection dari ray tracing sehingga gambarnya masih kelihatan kabur. Cuma saat main kita nggak akan enggak juga karena dalam waktu sepersekian detik AI berhasil memproses gambarnya jadi sempurna lagi. Selain kedua game tersebut, sebenarnya udah ada beberapa game yang mendapatkan update DLSS 2.0 juga, termasuk Minecraft yang kemarin baru aja mendapatkan update. Yang diinginkan dari Nvidia untuk DLSS 2.0 ini juga bukan cuma bikin ringan super sampling dan mengkombinasikannya ke ray tracing aja, tapi Nvidia juga pingin gimana caranya kalau dikombinasiin ke RTX on atau ke real time ray tracing, itu performanya masih tetap bisa nambah. Dan satu lagi yaitu Nvidia kali ini mau memperhatikan DLSS untuk gambar atau kualitas gambarnya biar jauh lebih bagus, bahkan lebih bagus daripada aslinya. Tentu ini bakalan jadi solusi yang menarik banget baik itu dari segi marketing, pengguna, ataupun game developer. Bahkan dari gua sendiri juga pengen banget banyak game developer bisa memanfaatkan fitur DLSS ini ke dalam game mereka biar pemanfaatannya itu bisa jauh lebih kelihatan lagi. DLSS itu bukan sekedar super sampling aja, tapi juga sekarang untuk mempertajam gambar dan juga untuk meningkatkan performa. Itulah AI cerdas dan efisien. Sekali lagi gue ingetin kalau gue lagi ngadain giveaway yaitu 1 unit GTX 1660 Ti, dan buat kalian yang memang udah beli GeForce RTX per Januari kemarin atau kalian lagi cari-cari dan lagi pengen beli GeForce RTX, itu kalian bisa ngedapetin kesempatan untuk mendapatkan 1 unit motor Honda Beat dan juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan produk dari Call of Duty Modern Warfare yaitu Call of Duty Dark Mode. Itu adalah sebuah perangkat semacam night vision gitu yang dimana nanti ada in-game kontennya dan juga ada downloadable kontennya yang bisa kalian dapatkan nanti.
lucky draw tapi ya. Semua informasi giveaway dan promo itu ada di deskripsi, udah gue taruh semua di bawah, jadi kalian bisa cek sendiri untuk detailnya itu seperti apa. Terima kasih untuk Nvidia dan Colorful udah mensupport video kali ini. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.